Good morning my dear student. Selamat pagi anak mis semua, my boys and girls, handsome and beautiful. How are you today for this morning? Apa kabarnya hari ini? I hope you are feeling well. Saya harap kamu semua dalam keadaan baik ya. Nah, my dear students, now look at outside. Look at the weathers. Look at the weather is sunny, cuacanya cerah. Because why you say like that means because 7:30 or the weathers or the suns already comes out, sudah keluar dia, and then the sky are brightly, ya, langit-langit sangat cerah. Okay, my dear students, back to our laptop. Kembali ke topik kita. Based on our schedule for today, Wednesday, 14th of April 2021, for the first lessons, we want to study about Bahasa Indonesia. So, for Bahasa Indonesia lessons, Miss Yanti want to give you explanations about fable. Now, Miss Yanti will show some of fable story to you, and then after that, Miss Yanti will tell you what we have to do. Okay, are we ready? Good. Nah, listen ya. Namaku Hili. Aku umur 5 tahun. Hari ini aku mau cerita tentang kisah kancil yang cerdik. Suatu hari, si kancil lagi berjalan di tengah hutan. Kancilnya itu bernyanyi la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la,
sekarang mau menceritakan dongeng yang berjudul Gajah yang Sombong. Simak baik-baik ya. Pada suatu hari ada seekor gajah yang suka menakut-nakuti hewan yang lain. Wah, aku hewan terkuat di hutan ini. Babi dan rusa pun ketakutan dan lari. Dan gajah meneruskan perjalanannya untuk mencari makan. Dan ia melihat ada seekor burung. Dan dia berkata, "Hei, burung biru, turunlah dan sembahlah aku." Burung itu pun turun perlahan dan dia bilang, "Mengapa aku harus menyembahmu? Karena aku hewan terkuat di hutan ini." "Tidak, aku tidak mau." Dan burung itu pun meninggalkan gajah tanpa alasan. Dan gajah pun sangat marah dan dia menghancurkan pohon itu. Dan pohon itu pun ambruk. Dan burung itu pun pergi mencari sarang yang lain. Lalu dia melihat sungai yang jernih. Lalu dia meminum sesuka hati dia. Lalu dia berkata, "Hahaha, aku akan minum sepuasnya aku dan sesuka hatiku." Tak lama kemudian muncullah seekor semut yang sedang mengumpulkan makanan. Dia berjalan mengumpulkan makanan dan gajah melihat seekor semut merah. Dan gajah bertanya, "Hei semut, kau sedang apa?" "Aku sedang mengumpulkan makanan, gajah." Hahaha. Dia mengisi belalainya dengan air yang penuh dan menyembur rumah semut sampai banjir. Dan semut berkata, "Awas ya gajah, aku akan balas kamu." Dan gajah berkata, "Balas saja, aku hewan terkuat di hutan ini." Lalu semut pun berjalan mencari makanan. Lalu gajah beberapa menit sudah merasa mengantuk dan ia tertidur lelap. Lalu semut sudah pulang ke rumah. Dan ia melihat gajah yang tertidur pulas. Dan ia bilang seperti ini di dalam hatinya, "Ini saatnya untuk membalas dendam." Dia masuk ke dalam hidung belalai gajah. Lalu dia menggigit gajah. Lalu gajah meneriakkan kesakitan. Sakit. Lalu semut menggigit lebih kencang. Sakit. Lebih kencang lagi semut menggigitnya. Sakit. Dan akhirnya semut pun keluar. Dan melihat gajah kesakitan, dia berkata, "Gajah, makanya kamu itu jangan sombong." Lalu gajah itu meminta maaf kepada semut. "Iya, semut, aku minta maaf." Dan gajah pun meninggalkan hutan ini sambil menangis. Belalai itu sakit. Sama, terima kasih Bu Asri dan teman-teman sudah menyaksikan dongeng si gajah yang sombong. Oke, tadi sudah Miss putar beberapa video ya tentang bagaimana anak tersebut menceritakan cerita fabel kesukaan mereka. Nah, ini juga ada contoh beberapa fabel ya seperti kancil dan buaya, lalu kemudian kupu-kupu, berhati mulia, dan semut dan belalang. Tadi yang kita lihat itu adalah cerita tentang gajah yang sombong dan kancil yang cerdik. Nah, hari ini ada tugas yang Miss akan berikan kepada kamu. Tugasnya apa, Miss? Setelah kamu tadi perhatikan beberapa video tentang cerita fabel, coba pilih salah satu video cerita fabel yang Miss berikan, baik itu tentang gajah yang sombong atau kancil yang cerdik. Kemudian ceritakan kembali isi fabel tersebut dengan bahasa kamu sendiri ya, supaya kamu mempermudah kamu dalam
bercerita. Oke, dan kedua poinnya adalah kamu boleh menggunakan alat peraga seperti yang dalam video Miss Yanti, boleh berupa gambar ya, supaya apa? Supaya dapat mendukung cerita kamu supaya lebih baik lagi. Yang ketiga adalah minta bantuan kepada anggota keluarga dan merekam cerita fabel kamu. Dengar, ketika kamu bercerita, kamu tidak boleh flat. Kamu harus memiliki intonasi, bagaimana tinggi dan rendahnya suara, supaya cerita yang kamu sampaikan itu dapat pesannya ataupun alurnya dapat sampai kepada orang yang membaca ataupun yang mendengar seperti Miss Yanti. Nah, yang kedua adalah ketika kamu membaca fabel, ciri-cirinya tadi harus mempunyai amanat ataupun pesan. Jadi setelah kamu bercerita, apa pesan yang positif atau pesan atau yang diajarkan dalam si pembaca untuk si pendengar. Ya, seperti tadi dibilangnya adalah tentang cerita kancil yang cerdik. Jadi permasalahannya itu pasti memiliki jalan keluar. Misalnya buaya seperti baca dan gajah yang sombong. Berarti kita tidak boleh menyombongkan diri, ya. Sehingga apa? Ada pasti kelemahan yang terjadi sama kita. Bukan selamanya kita hebat. Itulah pesan yang dari antara kedua cerita tersebut, baik itu tentang gajah yang sombong dan juga tentang si kancil yang cerdik. Oke? Nah, misalkan kasih tugas ini selama 1 minggu. Jadi untuk hari Senin, ya, itu adalah hari terakhir kamu mengumpulkan tugas, ya. Untuk alat peraganya akan memberikan hadiah nilai yang plus. Kenapa? Itu salah satu properti yang kamu gunakan, dan juga yang nilai adalah intonasinya dan alur ceritanya, ekspresi kamu. Nah, itulah salah satu poin yang akan Miss nilai dalam kamu bercerita tentang cerita fabel. Oke? Jangan lupa minta bantuan anggota keluarga kamu untuk merekam cerita kamu saat kamu bercerita tentang cerita fabel kesukaan kamu, ya. Oke, anak Miss sudah mengerti. Jika belum mengerti, kalau misalnya ada pertanyaan, if you have any questions, you can call me or message me by WA. Okay, I think that's all, my dear students. Keep spirit, yeah. Thank you for your time and keep study too. Okay, don't forget submit into our Google Classroom. Submit until sampai next Monday. Okay. See you. Happy Wednesday for you all. Bye bye.